timbulan sampah yang ada sekarang bisa dikelola. Kita bisa menjadikan dia sebagai tenaga listrik. 4 juta ton di 2024 prediksi itu bisa menjadi tenaga listrik. Atau lindinya bisa kita kelola juga begitu. Tetapi ketika dia misalkan menjadi sampah plastik, kalau 1000 ton per hari, kita coba hitung-hitung ya, 1000 ton per hari, dan 15% dari 1000 ton itu adalah sampah plastik, artinya ada 150 ton sampah plastik. Anggaplah 150 ton, biar gampang hitungnya 100 ton aja, itu dirubah menjadi biji plastik, dikelola dan dijual ulang. 1 kilo biji plastik itu 12.000. Jadi 12.000 kali 1000 kali 100. Itu artinya ada 1,2 M per hari pemasukan buat Kota Makassar dari sampah. Yeah. 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 Bismillah, assalamualaikum. Apa kabar pemirsa Buka Mata? Berjumpa kembali tentunya bersama saya Nana Jamal di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Di mana di episode kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan narasumber kita. Dan ini menarik pemirsa, karena belakangan ini di media sosial banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat mengenai Makassar yang mulai berbau katanya. Nah, ini tentunya diakibatkan oleh sampah yang kemudian ditimbulkan dari TPA Antang. Tapi apakah benar ini masalah besarnya adalah dari TPA-nya itu sendiri, ataukah misalnya kita mau menarik ke sumber masalah dari sampah itu? Kita akan berbincang bersama dengan Kang Aking. Assalamualaikum, apa kabar Kang Aking? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Sehat? Aduh, ini kayaknya udah kompak ini ya, udah klik. Alhamdulillah sehat Kang Aking, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Buka Mata. Ya. Kita mau bincang-bincang, tapi tentunya kita tidak hanya bincang soal sampah itu sendiri. Nah, Kang Aking, pembukaan saya ini soal sampah karena saya mengulik bahwa ternyata Kang Aking ini memiliki terobosan ataupun pemikiran mengenai sampah yang ingin dijadikan untuk program. Tapi sebelumnya mungkin masyarakat ataupun juga pemirsa Buka Mata yang saat ini sedang menyaksikan bincang kita di Kopi Tumpah ingin mengenal Kang Aking dulu ini. Sebenarnya Kang Aking ini siapa ini? Kang Aking ini sendiri kiprahnya sebelumnya di mana aja nih Kang Aking? Kalau tentang lingkungan, jadi memang sejak S2 kemarin itu saya udah mulai aktif di beberapa organisasi lingkungan, terus malah sempat mewakili Makassar di ajang internasional di Bangkok waktu itu, diutus oleh British Council Indonesia. Penelitian saya waktu S2 juga terkait dengan karbon dan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Nah, cuman kalau terkait dengan sampah, ini saya tertarik ketika kemarin mendaftar ke KPU untuk pendaftaran partai, itu pas deket dari bau banget. Dan saya nanya ke beberapa pegawai di situ, ini bau apa ini gitu. Ternyata bau dari TPA Antang yang sebenarnya jaraknya agak jauh ya dari kantor KPU, tapi sampai di situ baunya gitu. Gimana masyarakat yang tinggal di sekitar situ pasti setiap hari merasakan bau yang sama gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mencari datanya. Ternyata memang permasalahan sampah di Kota Makassar sudah menjadi permasalahan yang sangat ini ya. Data dari Dinas Persampahan sendiri, sampah harian kita itu di tahun ini mungkin ada hampir 1000 ton per hari. Dan timbulan sampahnya 2021 kemarin itu udah 2 juta lebih. Diprediksi 2024 nanti itu sampai 4 juta ton. Yang itu menjadi sebuah, kalau saya sih tidak melihat sebuah permasalahan jadinya. Itu menjadi sebuah peluang yang bagus untuk kita kelola dengan baik. Karena sampah itu sebenarnya punya value.
Cuman selama ini memang kita kurang menghargai value dari sampah tersebut. Padahal kalau kita kelola dengan baik itu insya Allah bisa memberikan sebuah PAD yang bagus juga buat Kota Makassar. Tapi Kang Aking, tentunya untuk program ataupun ide mengenai sampah ini sendiri kan itu biasanya tidak berada di tangan dari wakil rakyat ini Kang Aking. Nah ini nanti kalau misalnya Kang Aking terpilih, ini kemudian menyasar Kota Makassar, ini bagaimana cara meyakinkan masyarakat? Kita kan ada Perda saat ini yang berlaku ya. Kalau yang saat ini berlaku kan ada Perda 4 2011 dan Perda 11 2011. Perda 4 tentang pengelolaan sampahnya, Perda 11 itu tentang retribusinya. Buat saya dua perda ini sudah ketuaan. Jadi memang udah 10 tahun yang lalu dibuat perdanya, perlu ada pembaharuan perda. Dan dari kontennya saya membaca memang lebih ke arah pengelolaan sampah ansih, tetapi tidak membentuk sebuah habit dari masyarakat untuk memilah. Padahal kenapa sampah bau? Karena sampahnya tercampur. Seandainya sampah dari awal kita sudah pilah yang plastik-plastik, yang kertas-kertas, itu punya nilai jauh lebih dibanding yang ada sekarang. Timbulan sampah yang ada sekarang bisa dikelola. Kita bisa menjadikan dia sebagai tenaga listrik. 4 juta ton di 2024 prediksi itu bisa menjadi tenaga listrik. Atau lindinya bisa kita kelola juga begitu. Tetapi ketika dia misalkan menjadi sampah plastik, kalau 1000 ton per hari, kita coba hitung-hitung ya, 1000 ton per hari, dan 15% dari 1000 ton itu adalah sampah plastik, artinya ada 150 ton sampah plastik. Anggaplah 150 ton, biar gampang hitungnya 100 ton aja, itu dirubah menjadi biji plastik, dikelola, dan dijual ulang. 1 kilo biji plastik itu 12.000. Jadi 12.000 kali 1.000 kali 100. Itu akhirnya ada 1,2 M per hari pemasukan buat Kota Makassar dari sampah. Ini kalau kita bicara hitung-hitung kasarnya aja ya, hitung-hitungannya. Ya. Tapi kalau kita bicara lagi soal pemilahan dan juga habit masyarakat mengenai sampah itu sendiri, kita juga udah bisa lihat sekarang kan udah banyak kok sebenarnya tempat-tempat sampah yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa dari masyarakatnya sendiri memilah, membuang sampah itu, organik, anorganik, kaca kayak gitu. Dan itu malah diatur di Perda nomor 4 memang. Tetapi dalam hal pelaksanaannya di rumah saya misalkan, kita nggak pernah dikasih sama pemerintah tempat sampah. Nah, menurut saya ke depan, ya tadi pemerintah harus melaksanakan perdanya sendiri gitu. Jadi memang sampah, tempat sampah itu difasilitasi masyarakat. Kalau perlu 3 tempat sampah per rumah. Jadi biar masyarakat, karena masalah habit itu kan harus di-push ya. Jadi push pertamanya kita memfasilitasi dengan tempat sampah. Yang kedua, bagi masyarakat yang memilah sampahnya, kita beri reward dong. Mereka nggak perlu lagi dikenakan retribusi sampah. Jadi selama ini kalau ada yang membayar, kalau di perdanya nomor 11 itu paling rendah 25.000. Cuman kan dalam penerapannya biasanya ada yang sampai 75.000, bahkan ada yang 100.000 per bulan. Itu ke depan nggak perlu lagi bayar. Bahkan akan dijemput oleh pemerintah dengan sistem hari Senin yang dijemput sampah plastiknya, hari Selasa yang dijemput sampah basahnya, hari Rabu sampah kertasnya, hari Kamis sampah plastiknya lagi, berulang lagi begitu. Nah, dengan selama ini yang kita lakukan, masyarakat ada mungkin yang sudah memilah, tapi ketika dijemput mobilnya sama nih, akhirnya sampah yang sudah dipilah tadi nyatu lagi di dalam mobil truk sampahnya. Bau lagi, sama aja gitu kan. Tapi kalau misalkan jemputannya dibedakan harinya, jadi hari Senin memang semua plastik aja yang masuk. Atau malah kalau perlu ke depan ada 3 pengelola. Sampah plastik dikelola sama satu bagian tersendiri, sampah basah dikelola bagian tersendiri, sampah kertas di bagian tersendiri. Itu akan jauh lebih tertata rapi lagi begitu. Dan hal-hal ini kalau kita mau melihat ke Jepang misalkan, itu biasa aja begitu. Bahkan di Jepang pengelolaan sampah tiap kota
itu beda-beda tuh metodenya. Oke. Nah, kalau bicara masalah reward nih Kang Ageng, sekarang kan juga sudah ada reward yang konon dibagikan kepada masyarakat, bisa ditukar dengan beras, bisa ditukar dengan uang. Nah, itu berarti sudah ada dong program dari pemerintah yang dianggap bisa menanggulangi persampahan ini. Iya. Kemarin sempat juga saya nanya ke beberapa warga begitu ya, termasuk pengelola, sampah ditukar dengan beras jalan. Tetapi pada beberapa lokasi memang karena pengumpulannya itu yang dikumpul hanya botol plastik, botol air mineral, jadi masyarakat juga yang menggunakan kan tidak banyak. Sedangkan sampah-sampah plastik yang lain dibiarkan begitu, nggak dikumpul oleh petugas tersebut gitu. Nah ini yang membuat pengumpulannya belum membentuk habit tadi gitu. Cuman sampah plastik toh. Kalau dibentuk habitnya sebenarnya masyarakat sudah mulai dari awal memilah. Dan karena penghasilan botol mineralnya itu nggak banyak, mungkin setelah berapa bulan baru bisa ditukar dengan beras. Belum lagi di lapangan ternyata ada oknum-oknum yang nakal juga, yang tidak memberikan hak dari masyarakat tersebut, karena masyarakat pikir, sudahlah kasih aja lah botol air mineralnya, udah sekalian buang sampahnya, tetapi nggak ada haknya ini, jadi tidak terbentuk habitnya itu gitu. Oke. Nah, ini jadi Kang Aking bercerita bahwa ide mengangkat sampah ini karena ketika melakukan pendaftaran di KPU ya Kang Aking ya. Tapi ide yang kemudian memberangkatkan dan menarik diri Kang Aking untuk kemudian cemplung ke dunia politik nih Kang Aking. Kalau masuk dunia politik itu sejak 2000 berapa ya saya masuk ya. Dulu kan sempat di KPU di Depok. Waktu itu jadi tenaga ahli di KPU Depok, dan di situ akhirnya mulai bersentuhan dengan dunia politik. Saya pikir memang untuk melakukan sebuah perubahan, saya bisa nih sebagai personal melakukan penanganan sampah, tetapi powernya itu cuman segitu-gitu aja gitu. Ketika kita mampu masuk ke dalam dunia politik, membentuk perda tadi, kita bisa membuat sebuah aturan yang mengikat kepada seluruh masyarakat, dan itu jauh lebih besar powernya. Dan bukan hanya reward tadi, ada sanksi juga. Saya pikir ke depan harus diterapkan dalam hal terkait sampah ini. Sanksinya apa? Sesuai opsi buat masyarakat. Kalau dia mau memilah sampah dari awal, tentunya dia akan dimudahkan. Sampahnya sudah dijemput, dipilah, difasilitasi. Tapi ketika dia tidak mau, akan ada tetap retribusi sampah dikenakan buat mereka gitu. Jadi opsi juga, kita nggak memaksakan, karena habit nggak bisa dipush seperti itu juga gitu ya, langsung dipaksakan kepada warga untuk berubah kebiasaannya, perlahan lah. Tetapi saya pikir dengan melalui perda itu akan jauh lebih mengikat kepada masyarakat. Tapi kalau Kang Aking melihat bahwa, lagi-lagi kita bicara masalah habit masyarakat ya Kang Aking, melihat bagaimana kemudian habitnya masyarakat Makassar itu sendiri, karena nanti kan Kang Aking maunya terjun untuk bisa mengayomi masyarakat Makassar nih. Kang Aking gimana melihat habit masyarakat di sini? Kemarin jadi saya udah sempat posting nih, saya mau bagiin tempat sampah gratis ke masyarakat. Banyak yang respon. Bahkan ada beberapa dari LSM, dari organisasi yang... Wilayahnya mana aja Kang Aking? Wilayah... suaranya? Dapil nanti? Iya, Dapil nanti. Oh, saya di Dapil 2. Cuman saya buat program ini bukan hanya buat di Dapil. Jadi untuk Makassar, siapapun yang mau dapat tempat sampah gratis, nanti akan saya bagikan. Bisa langsung kemana nih Kang Aking kalau misalnya? DM, Instagram. Instagramnya @KangAking ya? Iya, Kang Aking, sama ada temannya Kang Aking. Oh, temannya Kang Aking. Ya. Nah, kita ngasih tempat sampah gratis dan dijemput. Jadi saya menerapkan aturan ini. Tapi tadi power saya kan nggak seberapa besar gitu. Ketika nanti bisa diterapkan menjadi sebuah perda, terus ke depan mungkin pemerintah kota bisa membuat sebuah perusda, bekerja sama dengan swasta, ini akan jauh lebih berdaya efek yang lebih besar begitu saya pikir. Karena memang harus kerjasama semua pihak di Makassar ya. Nggak bisa juga bilang bahwa
kita menekankan kepada penanganan sampah ini tugas pemerintah kota Ansih, enggak gitu. Ini tugas bersama-sama kita sebagai warga Makassar, karena sampah ini kita yang produksi. Setiap kita yang hidup pasti menghasilkan sampah, dan tugas tanggung jawab kita untuk sama-sama membenahi kota Makassar. Saya pikir begitu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Kang Aking bahwa banyak yang merespon terkait dengan pembagian sampah itu sendiri, apakah itu menjadi tolak ukur bagi Kang Aking bahwa masyarakat sebenarnya peduli dengan sampahnya? Oh iya, mereka paling tidak ada yang sebenarnya pengen banget, mereka cuman selama ini kan karena kurang difasilitasi mungkin, terus bingung gimana caranya. Yang jemputnya tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa mereka udah milah nih, tahu-tahu dijemputnya disatuin lagi. Jadi kan merasa, bahkan ada juga yang komen negatif, gimana mau merubah Makassar, orang masyarakatnya aja buang sampah sembarangan begitu. Ya kembali lagi, ini kan masalah habit. Ketika dibiasakan, lama-lama mereka juga ketika melihat orang lain kok bersih, saya enggak, itu bisa akan menjadi, apalagi kita ada budaya sirik ya. Malu sendiri kita ketika misalkan ternyata orang lain sudah berubah, sementara kitanya masih belum melakukan perubahan itu. Dan saya pikir ini kan hal yang baik begitu. Untuk kita juga, ketika kita mampu menangani masalah sampah dari awal, memilah, itu akan menjadi sebuah bridging buat penanganan banjir kota Makassar. Tidak ada lagi orang yang mau buang sampah di got. Jadi ke depan bukan hanya masalah sampah, masalah banjir juga bisa tertangani. Bentukan tempat sampahnya seperti apa Kang Aking? Tempat sampah biasa, cuman memang ke depan itu perlu kalau saya membagi 3 kantong. Jadi kalau kantong hitam itu buat sampah basah, baik. Kalau kantong warna biru itu buat sampah plastik, kantong warna putih buat sampah kertas. Jadi dijemputnya juga hari berbeda. Nah, nanti ketika dikumpulin bisa dikelola lagi begitu, bisa diolah lagi. Yang kayak kertas bisa kita jadikan daur ulang, kertas daur ulang. Yang sampah plastik bisa dijadikan sebagai biji plastik tadi dan dijual. Terus yang sampah basah, lindinya itu bisa dikelola menjadi maggot, pupuk. Jadi nanti pada saat akan melakukan jalan-jalan ke daerah dapilnya Kang Aking ini, apakah ini juga nanti akan menjadi salah satu bentuk sosialisasi nih Kang Aking? Ya, akhirnya menjadi seperti itu gitu ya, menjadi bagian dari perjuangan lah. Saya pikir ketika kita berkunjung ke dapil dan ternyata masyarakat menerima itu, alhamdulillah. Tapi saya pikir ke depan saya nantinya duduk atau tidak, tetap masalah penanganan sampah ini menjadi satu hal yang akan saya seriusi begitu. Bersama dengan teman Kang Aking gimana ini untuk melihat bahwa masalah persampahan ini? Ya, saya pikir, dan memang semakin banyak orang yang tertarik untuk melakukan penanganan sampah. Jadi teman-teman Kang Aking juga itu ikut mau membantu untuk pengumpulan, terus bagaimana mengelolanya. Bahkan ke depan teman-teman sudah mau membuat sebuah usaha sendiri, karena tadi dengan hitungan-hitungan persampahan ini tadi punya value. Kita melihat bahwa sampah punya value yang bernilai lebih sebenarnya gitu. Bukan hanya sampah dibuang terus tidak menjadi apa-apa. Ternyata dia bisa menjadi uang, dia bisa menjadi listrik, bahkan sampah juga bisa menjadi bahan bakar minyak. Balik lagi nih Kang Aking, masalah sampah ini kan yang kemudian akhirnya menjadi sebuah ide yang diangkat oleh Kang Aking ini baru pada saat datang ke KPU ya. Tapi kan sebelumnya niat untuk maju ini sudah ada Kang Aking. Apa nih yang sebelumnya mendorong Kang Aking untuk maju, untuk memiliki power seperti itu utamanya di Kota Makassar nih Kang Aking, selain melihat ya? Saya maju juga sebenarnya karena sebagai ketua partai, ada tanggung jawab lah saya pikir untuk menunjukkan kepada teman-teman di partai, dan buat saya seorang calon anggota legislatif harus memiliki narasi, harus memiliki ide. Ketika dia masuk di legislatif, apa sih yang pengen dibawa gitu, apa sih yang pengen diperjuangkan. Jangan sampai anggota dewan yang masuk ke dalam cuman ingin mencari penghasilan barangkali begitu kan. Saya pikir kalau memang Anda mau cari penghasilan, jangan jadi anggota dewan. Penghasilannya nggak seberapa, mending jadi pengusaha gitu. Dan itu sering kali saya sampaikan kepada teman-teman di partai. Kalau memang mau nyari duit, bukan di dewan tempatnya,
Anda mau mengabdi, Anda mau memperbaiki kota, silahkan masuk ke dewan begitu. Nah itu yang dari dulu memang saya terdorong seperti itu, pengen melakukan perubahan lah untuk buat saya Makassar ini tempat saya lahir, tempat saya besar, dan kita mau jaga Makassar menjadi jauh lebih baik lah. Dan alasan Kang Aking dengan ide seperti ini kemudian memilih Gelora itu bagaimana Kang Aking? Gelora punya visi yang sama, dan sejak awal saya juga ikut mendirikan Gelora, mulai dari Garbi terus menjadi Gelora, lahir Gelora ya. Saya pikir inilah bagaimana, karena Gelora punya visi menjadikan Indonesia sebagai kota 5 besar dunia dan superpower baru. Saya melihat salah satu untuk level kota ya kita harus melakukan perubahan dari yang kecil dulu begitu. Salah satunya penanganan sampah. Penanganan sampah yang sudah bagus tadi, melangkah lagi ke penanganan banjir, penanganan SDM masyarakatnya, sehingga nanti ke depan akan menjadi sebuah menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu bisa terwujud begitu. Oke, menarik nih Kang Aking kalau kita bicara masalah sampah, karena ini nggak ada habis-habisnya, apalagi kalau kita lihat Kang Aking memantau media sosial nggak sih Kang Aking? Oh pantau. Oke. Nah. Cuman belum daftar tweet, belum buat akun. belum sampai situ ya. Tapi kalau Twitter, Instagram main, Facebook, Twitter main, Facebook main. Saya pikir kalau saya buka tweet lagi, hidup saya kehabisan di sosmed. Oke. Jadi dari hasil pantauan itu sendiri apa nih yang Kang Aking dapatkan? Dari bacaan di sosial media ya memang banyak masalah ya, dan sosmed menjadi tempat masyarakat untuk mengeluarkan unek-uneknya terhadap memberi masukan terhadap pemerintah, terhadap partai. Di saya juga saya banyak menerima mention yang gimana Kang? Dapat apa aja? Tadi karena saya nge-tweetnya postingnya tentang sampah, ada dukungan, ada juga yang mempertanyakan minta segera mana nih tempat sampahnya. Cuman saat ini kita lagi mendata, sesegera mungkin dalam waktu dekat tempat sampahnya akan dibagikan, dan proses penjemputan semua akan dilakukan begitu. Oke, saya sedang menuju ke media sosialnya teman Kang Aking nih. Jadi problematika sampah di Kota Makassar ini ya kan, Kang Aking ini juga sempat dijawab. Nah, kita mau melihat dulu apa saja komentar-komentar masyarakat di sini. Kita mau lihat rata-rata DM sih. Oh, rata-rata DM Kang Aking. Oke. Nah, di DM itu ini nyampainya apa aja Kang Aking? Biasanya. Wah, ini sampai di kita lihat, kita mau lihat dulu nih kalau rata-rata DM ya Kang Aking ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada juga yang memberikan dukungan, sebaiknya didukung dengan jurnal dan pembuktian empiris ini, Kakanda. Oke. Kemudian ya memang mendukung, semoga ini bisa bagus kalau terwujud. Dan ada juga pertanyaannya, ini nanti kalau misalnya mau diolah di mana nih Kang Aking? Kalau pengolahan ini kami lagi nyari lahan memang untuk mengolahnya, karena sampah yang kami terima kan untuk tahap awal kita kelola yang sampah plastik dan kertas dulu, itu jauh lebih bersih sampahnya, sehingga memang lebih gampang dikelola juga. Kita lagi coba pengadaan mesin pencacah plastiknya tadi. Nah nanti itu akan paling sekitar Antang juga, biar nggak terlalu jauh dari sumber sampahnya gitu. Oke, nah pokoknya apapun itu kalau untuk kebaikan Kota Makassar tentunya kita dukung, dan semoga ini bisa terwujud, terpilih ataupun tidak terpilih ya Kang Aking ya. Jadi kita mau mengawal nih, yang mau mengawal tentunya follow teman Kang Aking ya. Banyak banget yang masuk dari daerah Tamalan Re ya, dari daerah Antang, yang bukan dapil saya sebenarnya, tapi nanti kita kayak ini ada nih. Selamat siang, saya tertarik dengan program memilah sampah plastik. Kalau boleh tahu jenis-jenis plastik apa saja yang bisa dikumpulkan. DM kayak gitu. DM yang sebenarnya juga berarti salah satu yang peduli mengenai sampah Kota Makassar ya Kang Aking ya. Berarti kita nantikan season berikutnya untuk ngobrol bersama dengan Kang Aking. Tidak hanya membahas bagaimana kemudian program ataupun juga ide mengenai sampah ini yang nantinya akan didorong jika nantinya terpilih ataupun juga duduk, dan bagaimana bisa
mengatur perda itu sendiri, tapi kita pengen bincang-bincang yang lain. Semoga nanti ada waktu ya Kang Aging ya. Insya Allah. Terima kasih Kang Aging Terima kasih, sudah Mbak Nana. berkunjung ke studio Buka Mata, ngobrol di Kopi Tumpah. Tentunya sudah menumpahkan idenya dan juga nanti kita akan sudah kita bincang-bincang bersama dengan Kang Aging. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Saya Nana Jamal, pamit undur diri. Sampai jumpa.